Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Jumat, tanggal 28 Januari tahun 2022. Saat ini saya akan bicara dengan tema asal-usul sperma menurut Al-Quran. Sekali lagi saya ulangi, hari ini saya akan bicara dengan tema asal-usul sperma menurut Al-Quran. Mari kita mulai. Asal-usul sperma menurut Al-Quran. Pembuahan yang terjadi pada makhluk hidup melibatkan pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Pembuahan yang berhasil akan memunculkan janin yang berkembang di rahim ibu. Dalam buku Al-Quran versus Science Modern menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani dan kawan-kawan, dijelaskan Al-Quran menyebutkan beberapa kali tentang nutfah. Nutfah berarti tetesan air yang sangat kecil atau sejumlah air kecil. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13. Mulanya banyak yang mengira bahwa air mani secara keseluruhan yang membuahi sel telur, tetapi faktanya tidak demikian. Setiap ejakulasi setidaknya terdapat kurang lebih 200-300 juta sel sperma. Jumlah yang besar ini dibutuhkan karena sebagian besar akan mati dalam perjalanan dan relatif sedikit yang berhasil menuju sel telur, atau sekira 1000 sel di antara yang berhasil mencapai sel telur tersebut hanya satu yang bisa membuahi sel telur. Artinya manusia berasal dari satu bagian kecil dari air mani atau disebut nutfah. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Surat At-Tarik ayat 5-7. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Di zaman sekarang, dalam tahap embrio, sains memberitahu bahwa organ kemaluan manusia, testikel pada pria dan ovarium pada perempuan mulai berkembang di sekitar ginjal, antara sumsum tulang belakang dan tulang rusuk ke-11 serta ke-12. Seiring perkembangannya mereka turun, ovarium berhenti di panggul, sementara testis pada pria turun menuju skrotum. Setelah penurunan itu, pada kehidupan yang orang dewasa, mereka masih mendapat suplai syaraf dan tempat yang sama, yaitu antara tulang belakang dan rusuk. Dengan kata lain, tulang sulbi merupakan tempat di mana keluarnya pembuluh darah yang memberikan darah kepada testis, dan ovarium terletak antara tulang sulbi dan tulang dada, yaitu pembuluh darah vestikular arteri dan ovari arteri bermula dari satu tempat antara tulang sulbi dan tulang dada. Ini penjelasan saya terhadap penjelasan pihak Islam tentang asal-usul sperma. Ini penjelasan saya terhadap asal-usul sperma menurut Al-Quran. Ini penjelasan dari saya. Keterangan dari John Pakpahan. Kita lihat Al-Quran Surat At-Tarik ayat 5-7. Ayat 5, hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Kita lihat tafsir Jalalain. Maka hendaklah manusia memperhatikan dengan perhatian yang dibarengi dengan mempelajarinya dari apakah dia diciptakan. Artinya berasal dari apakah dia tercipta. Ayat 6, Surat At-Tarik ayat 6, dia diciptakan dari air mani yang memancar. Tafsir Jalalain, dia diciptakan dari air yang terpancar, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Kita lihat ayat 7, Surat At-Tarik ayat 7, yang keluar dari antara tulang sulbi, punggung, dan tulang dada, yang keluar dari antara tulang sulbi atau punggung dan tulang dada. Kita lihat tafsir Jalalain, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ini penjelasan dari saya terhadap Surat At-Tarik ayat 5-7 tadi.
manusia diciptakan dari air mani yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi terbukti dengan nyata bahwa tulang dada perempuan juga memancarkan sperma. Perempuan juga menghasilkan sperma. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa tulang dada perempuan juga memancarkan sperma, atau perempuan juga menghasilkan sperma. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT, Muhammad SAW, dan Al-Quran berbohong dan berdusta besar dalam Al-Quran. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT, Muhammad SAW, dan Al-Quran berbohong dan berdusta besar dalam Al-Quran. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT bukan Tuhan yang sejati, Muhammad SAW nabi palsu, dan Al-Quran bukan firman Tuhan semesta alam. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.